Hello guys, welcome back to channel SMK Ignatius Semarang. Dan pada video kali ini kita masih membahas mengenai peluang, ya terutama pada bagian permutasi. Nah, buatmu yang ingin mengulang-ulang kembali, di kolom deskripsi ada timestamp yang sekiranya bisa berguna untukmu. Nah, kalau begitu, mari kita mulai. Ya, sebelum kita lanjut, like dan subscribe dulu ya. Ya, like, dan subscribe. Oke, lanjut. Oke, kita lanjutkan mengenai peluang. Ini subtopik berikutnya adalah mengenai ini ya, mengenai permutasi. Oke, sebenarnya apa itu permutasi? Nah, permutasi pada prinsipnya adalah sebagai salah satu cara atau alat hitung ya untuk menentukan bagaimana atau ada berapa banyak yang namanya susunan atau ada berapa banyak cara gitu dalam suatu peristiwa kebolehjadian. Jadi permutasi ini digunakan untuk itu. Lalu apa bedanya dengan yang metode sebelumnya, yaitu mengenai pengisian tempat? Ya, sebenarnya permutasi ini bisa jadi salah satu cara untuk memudahkan itu. Nah, dengan ciri-ciri khas yang tertentu. Nah, permutasi ini disebut sebagai penyusunan kembali suatu objek dalam urutan yang berbeda dari urutan yang semula. Maksudnya gimana itu? Jadi misalnya gini, kalau ada orang, ya, ada orang dibayangkan mengambil apa misalnya, mengambil, anggaplah kelereng ya, kelereng dari dalam kotak yang memang dia nggak tahu itu ininya, apa namanya, di kotak itu tuh acak banget kelerengnya. Lalu orang ini mendapatkan kelereng merah, kelereng putih, kemudian kelereng biru, urutannya ya, merah, putih, biru. Nah, lalu kelereng itu dimasukkan lagi atau orang itu ngambil lagi deh. Nah, lalu dia mendapatkan urutannya, yaitu putih, biru, lalu merah. Nah, dalam konsep permutasi, kedua urutan ya, kedua hal itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi ya, itu permutasi. Oke, permutasi sendiri ada bermacam-macam. Ada yang permutasi biasa, kemudian permutasi unsur yang sama, dan juga yang terakhir permutasi siklis. Ya, kita bahas satu persatu mengenai dua hal itu. Untuk permutasi biasa simbolnya itu P, lalu ada N dan K di situ. Dengan N dan K merupakan bilangan bulat positif, dan variabel N selalu lebih besar dibanding variabel K gitu. Nah, ini contoh soalnya yang permutasi. Tentukan nilai, ini cara membacanya ya. Tentukan nilai P104. Nah, betul di beberapa buku ada beberapa cara penulisan, namun kita sepakati saja bentuk penulisannya seperti ini. Ya, bentuk penulisannya seperti ini. Jadi N-nya ada di atas P seperti pangkat begitu. Lalu K-nya itu sebagai indeks di bawahnya. Kita sepakati dulu seperti itu. Nah, tentukan nilai dari P104 ya. Nah, buatmu yang ingin langsung mencoba bisa pause video ini.
Bagi yang tidak ingin dan ingin tahu bagaimana pembahasannya, kita lanjut saja. Nah, maka penyelesaiannya mudah ya. Itu kita tinggal masukkan saja ke rumusnya. Jadi P14 adalah 10 faktorial dibagi 10 dikurangi 4, kemudian hasilnya difaktorialkan. Ya, hasilnya kita bisa uraikan menjadi 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 faktorial dibagi 6 faktorial. Sehingga didapatkan 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7. Wah Pak, ini perkaliannya ini ya, banyak ya. Ya, memang gitu. Ya, kemudian kita kalikan biasa. Ini bebas ya. Bisa 10 dikali 9 hasilnya berapa. Kemudian 8 dikali 7 hasilnya berapa. Lalu dikalikan. Boleh juga 9 kali 8 dulu dikalikan. Itu boleh. Kemudian dikali dengan hasil dari 10 kali 7 itu juga boleh. Mengapa demikian? Karena dalam perkalian itu berlaku sifat komutatif, sehingga dibolak-balik itu tidak ada masalah, gitu ya. Nah, hasilnya adalah 5040. Nah, kalau soal cerita gimana? Nah, ini. Nah, menarik ini. Jadi ya, kita kan mengenal konstitusi atau undang-undang dasar kan. Nah, asalkan kamu tahu bahwa undang-undang dasar kita untuk yang saat ini berlaku itu sudah diamandemen sebanyak 4 kali. Nah, banyak itu hasil amandemennya. Jadi mulai dari apa aja ya. Ya, mohon koreksi saya seandainya kalau ada kekeliruan. Jadi amandemennya itu dimulai dari yang pertama masa jabatan presiden, yang kedua cara pemilihan presiden, ada pembentukan lembaga baru, dan penambahan mengenai hak asasi manusia di dalamnya. Oke, kita langsung aja ke soal ceritanya. Sebelum amandemen, amandemen yang ketiga terutama, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, MPR merupakan lembaga tertinggi dari negara kita yang mengemban amanat rakyat untuk menjalankan demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Dengan demikian, fungsi daripada MPR itu salah satunya adalah memilih presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Nah, mekanisme dari pemilihan presiden Republik Indonesia waktu itu sebagai berikut. Fraksi-fraksi di MPR mengusulkan nama yang akan dicalonkan sebagai presiden. Kemudian calon-calon itu dipilih dengan pemungutan suara. Setelah memutuskan pemenang ya untuk presidennya dalam pemungutan suara, baru dilanjutkan dengan pemilihan wakil presiden. Calon yang kalah dalam pemilihan presiden boleh dicalonkan atau mencalonkan lagi dalam pemilihan wakil presiden. Itu. Nah, pada tahun 1999 ya, alias pada masa pemilu multipartai pertama Republik Indonesia pasca keruntuhan Orde Baru, pemilihan presiden diikuti oleh 2 calon, yaitu Bapak Abdul Rahman Wahid dan Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, waktu itu dimenangkan oleh Bapak Abdul Rahman Wahid. Pemilihan wakil presiden diikuti oleh Bapak Hamzahas dan Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan dimenangkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, berdasarkan bacaan di atas, sebenarnya ada beberapa pasangan capres dan cawapres yang mungkin terjadi. Dengan catatan, tidak ada lagi orang yang mencalonkan diri selain Pak Hamzahas sebagai wakil presiden. Gitu. Nah, cara menjawabnya bagaimana ini? Ya, cara menjawabnya
Kalau kamu ingin mencoba sendiri seperti biasa bisa di pause. Kalau ingin tahu bagaimana cara menjawabnya, kita lanjut saja. Nah, cara menjawabnya kita perlu memilahnya menjadi dua, yaitu yang pertama pemilihan presiden dan yang kedua pemilihan wakil presiden. Nah, yang pertama pemilihan presiden. Dalam pemilihan presiden itu calonnya berapa? Dalam bacaan tadi. Ya, ada dua buah calon ya. Ada dua calon yaitu Bapak Abdurrahman Wahid dan Bu Megawati. Sehingga permutasinya adalah P21. Ya, kenapa kok ini satu di sini? Karena Presiden Indonesia hanya satu kan, tidak dua atau tiga kan. Nah, sudah. Jadi P21. Lalu, ya tinggal kita masukkan ke rumusnya. Sehingga menjadi P21 adalah 2 faktorial dibagi 2 dikurangi 1 difaktorialkan. Sehingga dihasilkan 2 faktorial dibagi 1 faktorial. Maka didapatkan hasil 2 faktorial. Karena 1 faktorial nilainya 1. Nah, 2 faktorial kalau dijabarkan menjadi 2 dikali 1 faktorial. Hasilnya 2. Oke. Nah, yang kedua, tahap yang kedua adalah pemilihan wakil presiden. Berdasarkan bacaan terdapat 2 calon ya, yaitu Bapak Hamzahas dan Ibu Megawati Soekarno Putri. Sehingga dari sini kita bisa dapat permutasinya adalah permutasi 21 sama. Ya. Maka permutasi 21 adalah 2 faktorial dibagi 2 dikurangi 1 difaktorialkan. Sehingga mendapatkan nilai yang sama juga dengan yang pemilihan presiden tadi. Kita dapat 2. Kemudian apabila pasangan ya tadi ya, yang hasil perhitungannya tadi kita coba kalikan. Sehingga terbentuk ada 4 pasangan. Gitu. Nah, seandainya kalau kita sebutkan satu persatu ya, berarti pasangannya siapa aja. Yang pertama, kalau Bapak Abdurrahman Wahid terpilih, berarti ada wakilnya ya. Wakilnya kalau menurut bacaan tadi, ya berarti kalau enggak Pak Hamzahas ya Ibu Megawati udah dapat 2 ya, udah dapat 2 pasangan. Kemudian seandainya kalau waktu itu Ibu Megawati yang memenangkan pemilihan presiden, maka wakilnya kalau Bapak Abdurrahman Wahid mencalonkan diri menjadi wakil presiden, berarti wakil presidennya bisa Bapak Abdurrahman Wahid atau Bapak Hamzahas. Dapat 2 lagi. 2 pasangan. Sehingga kalau dihitung keseluruhan berarti kan ada 4 ya. Nah, itu. Yaitu yang pertama Bapak Abdurrahman Wahid dengan wakil presidennya Ibu Megawati. Lalu Bapak Abdurrahman Wahid dengan wakil presidennya Bapak Hamzahas. Yang ketiga Ibu Megawati dengan wakilnya Bapak Abdurrahman Wahid. Dan yang keempat, Ibu Megawati dengan wakilnya Bapak Hamzahas. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ada permutasi unsur yang sama. Untuk permutasi unsur yang sama dinyatakan dengan rumus seperti pada slide, yaitu permutasi N K1, K2, K3, K4, K5, dan seterusnya sama dengan N faktorial dibagi
K1 faktorial dikali K2 faktorial dikali K3 faktorial dan seterusnya hingga Kn ini kurang faktorial ya. Itu Kn faktorial. Dengan K dan N merupakan bilangan bulat positif, variabel N lebih besar daripada variabel K. Oke. Contoh nih. Yang paling mudah untuk yang permutasi pada unsur yang sama, yaitu misalnya ada sebuah kata, lalu dari kata itu kita bisa membentuk kata lagi yang lain, itu ada berapa banyak. Nah, semisalnya ini kita ada contoh soal, ada kata satu hati atau frase ya. Itu frasenya satu hati. Nah, seandainya kalau kamu ingin mencobanya sendiri, bisa pause video ini. Apabila tidak, mari kita lanjutkan. Nah, yang pertama kita hitung dulu frase atau kata satu hati itu ada berapa huruf. Ya, ternyata setelah dihitung ada 8 huruf ya. Ada 8 huruf. Kemudian kita membuat daftarnya. Daftar huruf-huruf apa aja yang ada dalam kata atau frase satu hati itu. Nah, ternyata setelah dihitung dan dicermati, kita punya huruf S ada satu huruf A ada 2 huruf, huruf T ada 2 huruf, huruf U ada 1 huruf, huruf H ada 1 huruf, dan huruf I ada 1 huruf. Nah, masing-masing dari banyaknya huruf-huruf itu dimasukkan ke dalam variabel K ya. K1, K2, K3, dan seterusnya hingga K6. Nah, selanjutnya kita tinggal masukkan ke rumusnya. Ya, jadinya seperti ini. Jadi P8 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali 1 faktorial dikali 1 faktorial dikali 1 faktorial. Nah, dari sini karena ada banyak 1 faktorialnya, kita bisa sederhanakan karena nilainya itu 1. Dan ada 2 faktorial ya. 2 faktorial kita bisa jabarkan salah satu. Nah, sehingga jadilah yang seperti itu. Oh iya, 8 faktorialnya juga dijabarkan. Nah, maka dapatnya adalah seperti yang ada di slide ya. Itu 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial. Dibagi 2 faktorial dikali 2 dikali 1 faktorial. Nah, 2 faktorialnya itu bisa dicoret ya. Bisa dicoret. Nah, lalu hasilnya adalah kalau langsung itu ada 1080. Nah, kayak gitu. Sama ya, dalam arti untuk ini perkaliannya itu bisa dibolak-balik karena punya sifat komutatif. Itu. Nah, yang ketiga, kita memiliki permutasi siklis. Permutasi siklis ini itu kasus khusus ya. Tapi secara rumusan itu seperti ini. Kasus khususnya seperti apa? Di sini kita bisa menerapkan mengenai sesuatu yang siklis. Apa aja itu? Ya, misalnya mengenai orang yang duduk. Misalnya duduk di meja. Ya, misalnya lagi makan atau lagi ada acara tertentu, beberapa orang duduk dalam satu meja. Ya, lalu kira-kira mereka bisa duduk berapa cara gitu. Nah, ini ilustrasinya ya. Jadi kita kalau N-nya 2 itu kita hanya ada 1 cara untuk duduk, yaitu A dan B selalu berhadapan.
Kalau N-nya 3, kita seenggaknya punya dua cara, yaitu A berhadapan dengan C, B tidak tidak berhadapan dengan siapa-siapa, atau B dengan A itu bisa saling berhadapan dan C tidak menghadapi siapa-siapa. Nah, kalau 4 kita bisa punya berapa ini? 6 ya. 6. Dan begitu seterusnya. Nah, contoh. Misalnya nih, dalam rapat ada ketua, sekretaris, bendahara, dan kepala divisi atau kepala bagian. Nah, mereka ceritanya duduk melingkar. Tujuannya untuk memudahkan komunikasi dalam rapat. Pertanyaannya adalah, terdapat berapa cara mereka duduk? Nah, oke. Di sini kita perlu tahu ya, anggota rapatnya ada berapa. Nah, seenggaknya ada ketua, sekretaris, bendahara, itu udah 3. Lalu ditambah 5 kepala divisi, berarti ada 8 totalnya. Sehingga N-nya ada 8. Gitu. Nah, selanjutnya kita cuma masukkan ke rumus. Jadi, permutasi 8 siklis. Itu berarti kan 8 dikurangi 1, kemudian difaktorialkan. Sehingga hasilnya 7 faktorial. Didapatkan 5040. Nah, berarti ada 5040 cara dari anggota-anggota rapat itu untuk duduk ya. Untuk duduk. Seperti itu. Oke. Demikian dari saya. Ya, semoga bermanfaat ya. Apabila kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan terima kasih juga sudah menonton hingga selesai. Kalau begitu, jangan lupa like, share, dan subscribe channel SMK Ignatius Semarang ini. Terima kasih. Bye-bye.